Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Basic siang ini kita akan ulas tentang hak angket. Telah hadir bersama kita di studio Bung Henry Satrio dari Kedai Kopi. Udah mulai. Oke. Ayo kita sama. Kita ulas hak angket nih, Bang. Nah, terus Sama selamat Bang Hensat, katanya calon menteri juga nih, menteri muda. potongan kayak gini, potongan menteri. Saya jadi pengusaha aja. Bang, ini kan rame nih. Karena ada banyak kecurangan katanya. Kecurangan. Apalagi kalau kita nonton Dirty Vote tuh. Kecurangan itu telah didesain. Ya. Didesain sehingga kayaknya nggak akan cukup lah pasangan 01 Mas Anies dengan Caimin dan pasangan paslon nomor 3 Mas Ganjar dengan Prof Mahfud untuk memenangkan pemilihan presiden kemarin. Ya. Nah, makanya karena kecurangan itu terlalu banyak dan telah didesain begitu, salah satu upayanya bukan lagi melapor ke Bawaslu, tapi akan diungkap dengan hak angket. Pandangan Bung Henry gimana nih? Itu yang pertama bagus ya. Yang kedua jalanin aja. Jadi sampai hari ini kita ngobrol kan udah lewat 2 hari atau 3 hari gitu. Dari usulan hak angket itu. Maksudnya jalanin aja, Bos. Itu kan hal yang bagus, jalanin aja. Apalagi kalau dihitung-hitung 01 plus 03 itu jumlah parlemennya lebih kuat daripada 02. Betul. Ya saat kan? ini ya. Saat ini. Hasil yang dipakai kan anggota yang sekarang ya. Yang sekarang. Nah itu mestinya sih lanjutin aja. Ya, jadi jangan sampai kemudian hanya omon-omon gitu. Iya. Jadi kalau memang hal itu dilakukan. Nah, kan saya mau ngomongin quick count dikit nih. Quick count itu kan hanya mencatat ya hasil di TPS pada hari H. Saya berkali-kali mengatakan pada banyak sekali yang bertanya ke saya, ya fungsinya quick count itu kita mencatat aja. Nah, kecurangan itu menurut saya prosesnya terjadinya sebelum hari pencoblosan. Bukan hari H ya? Bukan hari H-nya, itu rencananya udah lama tuh. Misalnya kan kita dengar-dengar juga kalau desanya nggak menang, nanti dana desa kita audit loh. Itu kan nggak mungkin di hari H. Iya. Sebelum-sebelumnya misalnya ada begituan tuh dugaan-dugaan hal seperti itu. Jadi kalau sekarang kemudian kan dulu kan kita juga sudah pernah ngusulkan mundur aja lah kalau memang kecurangan udah ketahuan. Sempat ramai juga tuh. Makzulkan Jokowi, Kiai Ma'ruf jadi presiden sambil mempersiapkan pemilu yang bersih. Tapi kan kalau nggak bisa dimakzulkan, karena kan syaratnya terlalu ketat ya. Ya. 2/3 loh. Kalau niat mah bisa aja. Tapi maksud saya kan itu nggak dijalankan. Tapi sekarang udah nggak bisa mundur, udah dilaksanakan pencoblosannya. Kalaupun mau tolak hasil pemilu, bahasanya mesti jelas. Tolak hasil pemilu karena ada dugaan kecurangan yang parah gitu ya. Jadi bukan karena tolak pemilu, tolak hasil pemilu. Karena kalah. Itu beda tuh. Jadi itu harus dibedakan. Nah, balik lagi ke hak angket itu. Mungkin itu jadi cara yang benar juga untuk bertanya dan mengetahui sebetulnya TSM-nya ini bagaimana. Karena kalau sampai di MK kan nggak mungkin menghadirkan kepala desa yang misalnya dia harus ngaku kalau dia diancam ya mana mau orang kan habis itu diselengkat ya. Jadi hak angket sebetulnya salah satu upaya ya untuk menyelidiki, untuk melakukan penyelidikan kan yang dimiliki oleh legislatif. Iya, dan itu kan sah, lembaga negara menyelidiki lembaga negara gitu kan. DPR kan punya hak itu memang. Jadi kalau memang mau dilakukan aja. Tapi sampai sekarang masalahnya ini baru wacana nih. Iya, karena begini juga ya kan para partai politik ini kan sedang mantengin suaranya nih. Misalnya kayak sekarang kan lagi
balap-balapan tuh ya, Iya, kejar-kejaran iya. antara Golkar dan PDI PDI Perjuangan. Perjuangan. Walaupun PDI Perjuangan di beberapa hasil hitung cepat itu unggul, Unggul. tapi nggak beda-beda jauh sama Golkar. Ya, Karena yang beda menang kan 1-2% lah. 2%-an. Karena yang menang kan berhak atas DPR, Ketua DPR. ketua DPR. Tapi masalah kursi bisa jadi kalau terlalu tipis Golkar mungkin lebih banyak daripada PDI Perjuangan. Tapi so far kalau PDI Perjuangan menang lagi, dia adalah partai pertama yang bisa hat-trick 3 kali 3 kali. untuk pileg. Ya. Jadi memang luar biasa juga nih, tidak hasilnya nggak sempurna ya. Ya berhasil lah untuk Prabowo Gibran, tapi mengkerdilkan PDI Perjuangan nggak berhasil, dorong PSI masuk juga nggak berhasil. Tapi kan kedai kopi ngerilis quick count-nya juga loh. Iya. Menang 0-2. Iya menang 0-2. Ya mau gimana dong quick count-nya? Masa gue kalah-kalahin. Jadi gitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kembali lagi ke angket ya udah jalanin aja. Kan kalau hitung-hitungan nih kan sebetulnya kan memenuhi syarat nih dari jumlah komposisi di DPR-nya. Iya, makanya dijalanin aja. Terutama buat anggota DPR yang udah pasti lolos ke Senayan periode selanjutnya. Jadi bisa konsentrasi langsung ke hak angket itu gitu. Kalau kita review ya, yang kemarin Kilas Balik itu kan Sekjen PD Perjuangan di beberapa media massa menyebutkan telah terjadi kecurangan, ya kan? Lalu timnya Amin juga kan menyampaikan telah terjadi kecurangan. Harus ini kan segera di-compare ya, dilaksanakan dengan hak angket. Betul. Kalau menurut saya sih betul sekali. Memang hasil kemarin itu buat saya mengejutkan bukan karena Prabowo Gibran tinggi sih. Suaranya Ganjar Mahfud kecil banget, Bos. 16%. Iya, jadi memang luar biasa itu ditekannya itu suaranya sampai memang menciut sampai kayak gitu. Cuma memang nggak berhasil aja buat PDI Perjuangan, itu gue salut juga. Iya. Kalau untuk memulai hak angket nih, Bung Henry, itu apakah sudah ada upaya juga dari pemerintah buat meredam nih? Ini kan kemarin kan sempat ketemuan tuh. Nah, itu Pak Jokowi dengan Ketum Nasdem, ya Surya Paloh. Ya mungkin itu usaha-usaha untuk meredam ya dari pemerintahan. Terus kemudian AHY dilantik ini kan juga salah hari satu. Hari ini AHY dilantik. Salah satu hal yang untuk bisa juga meredam itu. Karena kan dari koalisi pemerintahannya Pak Jokowi cuma Demokrat yang ketumnya belum jadi menteri. Nah, jadi sekarang udah jadi menteri semua, adil kan? Sehingga diikat gitu Demokratnya. Udah lo jangan kemana-mana, udah lo sini aja. Sebelumnya kan dia berada di oposisi tuh. Oposisi 4 tahun terakhir. Ya sekarang udah masuk lah gitu. Mungkin itu juga ada perannya Pak Prabowo ya, minta ke Jokowi mungkin. Kan sebelumnya SBY ketemu Prabowo tuh. SBY bilang ini sekarang komandan saya gitu kan. Ya bisa aja habis itu Pak Prabowo tuh ngobrol sama Pak Jokowi dan jadiin aja AHY. Karena gue sempat memprediksi AHY ini sulit menjadi menterinya Pak Jokowi. Dengan proses politiknya AHY, kemudian dengan prestasinya ini Adi Makayasa. Harvard. Harvard. Jadi secara pendidikan tuh lebih canggih daripada daripada anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran kan. Ini jadi bisa jadi batu sandungan politik buat Gibran dan Kaesang itu si AHY ini. Ya makanya gue bilang mungkin AHY bisa jadi menteri nanti pada saat Pak Prabowo jadi presiden. Gitu. Ternyata duluan dan sangat mungkin juga tujuannya ini dua. Ini kan jadi di sini memang semuanya politik. Yang pertama memperkuat koalisi pemerintahannya Pak Jokowi. Kemudian yang kedua mungkin juga ada campur tangan Prabowo yang minta ke Pak Jokowi ya udah AHY aja lah gitu. Toh cuma 7 bulan gitu. Bung Henry, ini kan kalau kita lihatnya hasil quick count nih, semua lembaga survei ini menempatkan Prabowo Gibran sebagai pemenang nih. Semua. Kan kalau 2014 agak beda-beda tuh. Tapi sekarang kayaknya kompak ya. Bukannya kompak, emang begitu hasilnya. Untung gak goyain. Iya. Nah, ini berarti kan siap-siap nih. Prabowo Gibran nih ditagih janjinya nih. Makan siang gratis, susu gratis. Menurut Bung Henry itu bakal terrealisasi nih? Ya harus terrealisasi lah, masa makan gratis sama susu gratis yang nggak bisa. Itu kan cuma bagi-bagi, Bos. Iya. Suruh aja kita berdua bagi-bagi. Iya. Kita jadi inilah lembaga baru ya. Iya. Pembagian makan dan susu. Ya, menurut gue harus bisa lah. Tapi gini ya, ada nanti sebuah
anomali politik ya, atau sebuah atmosfer politik baru nanti pada saat KPU mengumumkan secara resmi pemenang Pilpres. Itu di 20 Maret 2024. Bulan Maret nih. Ya. Itu menurut gua kalau dalam teori politik akan ada lemdak gitu ya, pemimpin yang akan turun pamornya, itu mungkin setelah 20 Maret sampai 19 Oktober 2024. Karena kan Pak Prabowo udah resmi nih. Terpilih sebagai presiden terpilih. Presiden terpilih, walaupun belum dilantik, tapi kutub sudah bergerak ke dia. Orang-orang yang mau jadi menteri, berdiri sowannya ke dia. Iya. Makanya gue sempat saran, mendingan Pak Prabowo resign aja, mengundurkan diri dari Menhan. Karena kan misalnya nih lagi rapat kabinet, Pak Jokowi bilang, kalau gitu kita ke Semarang ya, misalnya. Itu menteri-menteri yang pengen jadi menteri lagi di zaman Pak Prabowo, nungguin Prabowo tuh. Nunggu dulu. Karena kan jelas, ini presiden mau turun, ini presiden mau naik. Dan berada dalam satu rapat yang sama. Dalam satu rapat yang sama. Emang saat itu masih jadi anak buah. Cuma kan yang pengen jadi menteri lagi nggak pengen menyinggung perasaan Pak Prabowo kan. Tapi yang ingin jadi ketua PSSI nggak usah begitu kali ya? Oh nggak usah begitu. Nah, ini langsung kan, tunggu nih. Terus Pak Prabowo bilang, izin presiden, menurut saya sebelum ke Semarang kita ke Jogja dulu gitu. Itu bisa jadi menteri-menteri yang lain, saya setuju tuh dengan Pak Prabowo. Menurut saya itu sebuah ide yang harus dipertimbangkan presiden. Mohon maaf ya, karena ke Jogja itu dia bikin alasan sendiri tuh. Beda dengan yang udah cukup jadi menteri gitu. Terserah aja lah gitu. Ya saya mendukung presiden gitu. Jadi menurut saya daripada ada matahari kembar di kabinet, mulai aja itu. Yang satu matahari mau sunset, yang satu lagi mau naik. Mau rise gitu. ya. Makanya menurut gue sih itu ya. Terus ada yang bilang, wah Pak Prabowo tuh apa kan isunya tuh kan 2 tahun 3 tahun. Kata Koni tuh. Kalau dia jadi presiden, bos. Nggak mungkin 2 tahun. Dia tuh bisa ngedatengin dokter paling pinter di seluruh dunia. Bisa ngedatengin teknologi kesehatan paling canggih. Bisa ngedatengin obat paling manjur. Spiritual paling saksi juga, paling sakti juga bisa dihadirkan tuh. Dukun paling sakti. Iya, gua jagain dia tuh. Presiden. Kalau sekarang memang masih calon-calon terus terbatas lah. Ya kelihatan agak-agak kurang sehat, mungkin capek juga. Tapi begitu jadi presiden, seluruh Indonesia mesti ngejagain dia sampai 5 tahun selesai. Iya. Dulu ya Pak Prabowo ya. Gitu bos. Iya. Tapi Bung Henry ini loh, banyak yang nyorotin soal aksi ajudannya tuh, Mayor Teddy. Kok lebih galak Mayor Teddy ya? Ajudan Menhan daripada ajudan presiden gimana? Biarin aja deh. Mungkin culture shock juga kan. Selama ini kan gak diperhatiin orang. Sekarang diperhatiin orang, biarin aja lah. Sekali-sekali aja kita undang ke sini nih. Kita undang nanti. Kita collapse-nya berisik-berisik. Iya, berisik-berisik. Mayor Teddy tuh. Lagi viral tuh ya. Lagi viral. Negur dokter ya. Ini peresmian Rumah Sakit Jenderal Besar Sudirman. Iya, padahal berapa kali kelihatan dia dipanggil Pak Jokowi untuk menjelaskannya. Ini apa gitu ya, ngejelasin. Mungkin kamera ya kehalang kali ya. Nggak tahu juga. Kira-kira nih Bung Henry, dilantik Prabowo Gibran. Dulu kan kita pernah ngeberisikin tuh, wah ini kayaknya siapapun presidennya, Menteri Keuangan tetap dilantik lagi nih, Sri Mulyani nih. Nah ini ada komposisi yang kelihatannya enggak ya. Jadi ada hal-hal baru tuh kalau baru ya. Dan ini kan ada pelajaran nih dari Filipina ya. Bapaknya Duterte tuh, bapaknya Sarah tuh, Pak Duterte ribut tuh sama Bongbong. Nanti juga mungkin begitu. Menurut gue sih pada saat dilantik, Pak Jokowi, kemudian Mas Gibran itu harus berbesar hati bahwa Mas Gibran ini cuma wakil. Gitu. Presidennya Pak Prabowo. Yang menentukan presiden. Presiden yang menentukan. Gak ada keputusan wakil presiden ya. Iya. Ada keputusan presiden. Nah, kalaupun misalnya kalau buat nyenengin Pak Jokowi ya oke lah dikasih menteri. Mas, saya Pak Jokowi daftarnya. Gimana bagi Mas Gibran ada kandidat menteri nggak kandidat? Nah, ya. Ada Hendy Satrio katanya. Ya, habis itu kalau udah selesai kan udah reshuffle aja.
Di reshuffle kan ganti orang-orang yang Prabowo karena begini, Bos. Mhm. Prabowo ini gua rasa dia ingin membuktikan bahwa Iya. selama ini rakyat Indonesia salah, tidak Memilih dia sejak memilih awal. dia sejak awal. Jadi dia tuh ada rasa Ingin gua harus iya. membuktikan ini kalau gua bisa. Ini pembuktian gua, Iya, jadi pertaruhan. tolong yang bukan orang-orang gua nih minggir dulu deh. Gitu ya. Jadi menurut saya begitu. Nah, terus kira-kira koalisinya siapa aja? Ya paling yang di luar itu PDI Perjuangan, yang lain kan juga bisa masuk. Bisa Soalnya masuk. kadang-kadang suka ada ya lucu-lucu kan kalau nggak masuk koalisi tuh. Ada usahanya begini, ada kriminalisasi atau macam-macam. Iya. Jadi mendingan emang masuk, tapi gua sebagai warga negara seharusnya kita punya oposisi kuat. Jadi akan sangat baik bila PDP di luar. 01 sama 03 di luar. Jangan 01, masuk ke 03 dalam. Jangan masuk ke dalam. Di luar lah, nanti juga gantian. Iya. Nanti juga ngalamin ya. Tapi emang ribet sih, baru PDI Perjuangan aja yang berada di luar pemerintahan. Menyatakan pernyataan. Bukan, itu kemudian berhasil menang dan presidennya jadi kadernya jadi presiden. Kadernya jadi presiden. Baru dia doang tuh. Sekarang nih PKS nih udah di luar pemerintahan, tetap aja nggak juara. Iya. Kalah lagi, presiden bukan dari kader dia. Kasian juga ya. Gitu ya. Jadi memang PDI Perjuangan ini menurut saya kalau ingin bisa membuat PDI Perjuangan, kalau partai-partai politik ini mau membuat demokrasi kita sehat, di luar pemerintahan 0103 ya menghargai dong pilihan dari pemilihnya Ganjar dan Anies Baswedan. Jangan semuanya masuk semua gitu. Kalau semua pada masuk nggak kekontrol lagi. Ya sama aja gitu. Kalau Pak Prabowo sih gue yakin orangnya independen, nasionalis, baik juga. Kalau ada yang mau gabung ya udah diterima aja gitu. Tapi kan alangkah baiknya itu berada di luar pemerintahan lah. Dan berada di luar pemerintahan kan sama terhormatnya ya. Oh iya. Dengan di dalamnya. Cuma beda penghasilan aja mungkin. Belum tentu juga, Bos. Oh iya kena. Belum tentu juga. Kan kita nggak pernah, belum tahu juga. Emang lu udah pernah? Jadi bro, kalau begitu-begituan prinsipnya, kalau nggak ikut ngitung, nggak usah nebak-nebak. Iya. Gitulah saudara. Jadi memang kalau komposisi kabinet, kalau menurut gua Gerindra paling banyak. Paling banyak ya. Kemudian Pak Prabowo pasti mengikuti langkah Pak Jokowi ya. Profesionalnya juga banyak. Tadi tuh pertanyaan menarik tuh, kira-kira siapa Menteri Keuangannya? Mungkin bisa jadi Bambang Brojo ya, atau Khatib Basri. Atau ya. kalau mau yang baru sempat juga kesebut kalau gua nggak salah tuh nama Mahendra ya. Mahendra dari OJK ya. Itu juga sempat kesebut lah. Ya siapa aja lah Bos. Tapi siapapun presidennya, Menteri Keuangan jadi vital. Karena hutangnya kan banyak ini. Iya Bos. Mengelola APBN itu kan sama dengan mengelola hutang loh. Iya, banyak banget ya. Banyak ini. Kalau salah kelola bisa kejadian 98 loh itu. Bung. Gitu ya. Kita ikut merinding ini. Iya. Apalagi emang agak lain ini podcastnya. Sore-sore bikin merinding. Ya juga emang benar men, itu harus serius itu mendorong menteri-menteri itu. Apalagi kan Prabowo Gibran kan sempat menyampaikan bahwa nanti Dijen Pajak kan dipisah kementerian tersendiri. Oh ada ini sih, siapa tuh dulu juga pernah jadi Menteri Keuangan tuh, yang ada di Gerindra tuh, gue lupa tuh. Tapi ada tuh satu tuh, dulu mantan Menteri Keuangan juga setelah Pak Mari apa ya? Sudrajat. Bukan. Gubernur BI. Bukan ada lah itu. Dan dia juga mungkin dia tuh. Dia ada di barisannya Pak Prabowo, mungkin Gerindra 5 ya. Golkar mungkin sama 5 lah. gitu kan. Terus apa lagi yang gede? Demokrat 3. Ya Demokrat 3, PAN 3. PAN 3. Itu udah 16. Udah 16. Partai yang nggak lolos nih, PSI, Gelora, Buruh, Prima. Dapat tuh satu-satu mungkin ya. Oh iya boleh lah. Kita kan baik masih ada sisa tuh 15-an tuh. Ini 20 masih ada 18-an. 18. Pak Jokowi mungkin yang nentuin. Ya mungkin Pak Jokowi tanya Gibran mungkin dapatlah 5 ya. Dapat 5. Dari yang itu terus ya sisanya dikasih lah. Bagi-bagi mungkin ya. Ke profesional mungkin. Ya ke profesional. Bung Hendrik lah. Ya atau ini dari partai politik yang lain yang mau gabung ya. Yang mau gabung. Tadi kali dapat 2 ya. Kayaknya 1 deh. 1 ya. PAN aja dulu baru mau gabung kan cuma dapat 1. Iya.
Atau mungkin Pak Prabowo lebih berbaik hati lah dikasih 2. Ya, jadi kayak misalnya Nasdem gitu, atau PDI Perjuangan kalau masuk kelihatannya 5 juga kali. Bisa 5 tuh, karena slotnya masih banyak tuh. Janganlah, jangan, kalau bisa sih di luar ya. Ada yang di luar pemerintahan supaya Jadi ada yang jagain. Bisa check and balancing ya. Iya, masa yang jadi oposisi berisik lagi. Oposisi gak? Bung Henry sih oposisi. Jadi gagal ya Bung Henry nih. Ya. Jadi Menteri Pendidikan. Oh enggak apa-apa. Kalau saya tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya Indonesia bener aja. Mantap. Ada janji sama anak cucu kan. Iya. Iya loh, kita tuh lahir duluan, punya kewajiban ngejagain Indonesia. Betul. Jangan kemudian jadi dirusak-rusak gitu ya, di peraturan gak ada diada-adain. Angket semoga jalan terus berarti. Iya, semoga jalan terus. Jadi yang tadi yang disampaikan tim 01 dan tim 03, dengan adanya angket kan bisa terungkap tuh. Iya. Kalau ada hambatan-hambatan di Bawaslu, iya, sebelum mencapai penetapan pemenang mungkin ya. Benar. Untuk digugat ke MK. Karena kan MK kan mulai, gua rasa nggak ada gugatan, men. Apa yang mau digugat ya? Karena kan selisihnya besar banget. Iya, bukan cuma itu, kan ada pamannya. Jadi mendingan lewat angket aja. Lewat angket ya. Kita dorong angket ya. Ya. Supaya apa yang disampaikan terjadi kecurangan bisa dibongkar dan bisa diungkap. Amin. Sehingga Indonesia bisa lebih baik. Ya, setuju saya. Ini makasih ya, gue udah diundang ya. Mudah-mudahan penonton Berisik ini juga ya subscribe lah channel YouTube saya tuh, Henry Satrio. Bantu-bantu biar naik, biar kayak Berisik. Siap. Aduh, makasih banyak ya. Thank you. Assalamualaikum. Berisik. Selanjutnya kepada Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Kepada pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat semula.